Yang kita perjuangkan membawa ke meja hijau ini adalah membuktikan bahwa tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang paling utama, bukan soal angka. Angka itu menyangkut kerugian material dan imaterial itu akibat daripada dikabulkannya perbuatan melawan hukum itu. Insya Allah kesejahteraan karyawannya pasti kita berikan jauh lebih baik. Sebab buat kita, seperti kata Pak Lukas tadi, ini bukan soal materinya, tetapi Angka. ini soal prinsip dan harga diri dan kehormatan dan moral. Seorang pengusaha harus mempunyai moral yang baik, itu syarat pertama. Ya, kalau kita mau jadi pengusaha, nggak boleh ada cacatnya. Kalau ada cacatnya, namanya kita bukan pengusaha. Namanya B3GAL, begal. Nanti pada saat banding atau tingkat PK, optimis menang atau enggak? Saya berani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini sudah kita pelajari dengan tim secara maksimal. Kami sangat yakin, sangat kuat gitu loh. Ya kan katanya Pak Lukas kan suka bercanda atau beneran lah merayu saya. Pak Yusuf kalau damai aja bagaimana kalau yang bersangkutan minta damai? Saya bilang, sekali layar berkembang, pantang berpulang surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan, inilah seperti yang kita ketahui bahwa PT CMNP ini memenangkan gugatan terhadap yang tergugat itu adalah Haritanu Sudibyo dan juga PT MNC Group. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Yusuf Hamka selaku pemilik pemegang saham utama PT CMNP dan juga Pak Lukas sebagai lawyernya. Bapak-bapak, sebelumnya selamat atas putusan majelis hakim. Terima Pertama kasih. aku mau ke Pak Yusuf dulu nih. Pak Yusuf, gimana perasaannya setelah putusan ini, Pak? Inilah sesuatu kebahagiaan tersendiri dan saya tentunya bahagia karena rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendampingi orang-orang yang terzolimi. Dan setelah beberapa lawyer yang berusaha mengupayakan bahwa ini adalah dana kita yang tidak bisa kembali. Ya, semua selalu kalah. Tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati saya ketemu Pak Lukas, dan saya tanya Pak Lukas, bisa nggak? Pak Lukas bilang bukan bisa nggak bisa, Pak Yusuf berani nggak? Ini raksasa katanya. Saya bilang, Pak Lukas, saya ini anak Kalimantan Timur. Urat takut saya udah putus. Kalau Pak Lukas tanya saya berani apa enggak, saya pikir apapun saya hadapi asal tidak melanggar hukum. Ini saya mau meminta hak orang banyak, yaitu pemegang saham publik yang di tempat kita, yang terzolimi, dan juga hak pemegang saham utama yang dulu-dulu itu semua dizolimi. Dan semua terbentur tembok karang yang tebal. Kalah, selalu kalah, selalu kalah. Sampai terakhir pun, dari pejabat tinggi sampai orang banyak menganggap CMNP akan kalah. Saya bilang, itu asumsi kalian sebagai manusia wajar-wajar saja. Sampai keluarga-keluarga bekas pemilik lama pun termasuk kerabatnya menganggap CMNP akan kalah. Saya bilang, insya Allah, kalau kita berani bertindak benar, jujur, dan amanah, insya Allah, selain Allah berada di pihak kita, pasti pemerintah, hakim akan memberikan keadilan sama kita. Yang penting kita jujur aja. Kita nggak perlu teriak-teriak di pengadilan. Pak Lukas cuma datang sekali, karena beliau cukup bedah. Dia bilang, Pak Yusuf, data, fakta mengatakan Bapak benar. Saya bilang, Pak Lukas, saya ini sudah dibuli-buli orang, katanya saya halusinasi. Saya mengarang-ngarang bahwa ini barang tidak ada. Saya bilang, ini saya akan masalah kredibilitas saya kalau sampai ini tidak dikabulkan hakim. Jadi keluarga dari pemilik lama, kerabat semua, kita dianggap underdog. Ini maksudnya, tidak mungkin menang. Tapi ternyata Allahu Akbar. Dialah yang maha besar dan dia pula yang menentukan menang atau kalahnya, dikabulkan atau kalahnya.
Nah ternyata alhamdulillah Pak Lukas, semua digerakkan Allah membantu saya dan semua atas bimbingan Allah, dan kita bisa mendapatkan kepastian hukum yang adil yang terjadi bahwa memang uang Citra Marga yang diambil oleh mereka-mereka. Itu Berarti alhamdulillah terjawab ya Pak ya. sudah terjawab. Kemarin juga sempat ada syukuran kecil-kecilan gitu ya Pak ya. Ya. Kalau Bapak bilang syukuran kecil-kecilan ya. Syukuran sederhana ala Sederhana. Baba Alun. Syukuran bersama anak yatim dan anak-anak saya, yaitu berupa ojol yang ada 6.000. Itu kita kumpulkan sebagian, 10%-nya, dan dengan anak yatim. Kalau kita kumpulin semua, nggak cukup itu. Nanti rame, berarti sudah syukuran secara sederhana, artinya Bapak juga berterima kasih gitu ya. Karena kan tadi Bapak juga cerita sebelum-sebelumnya dibilang CMNP tidak akan menang, itu underdog segala macam. Pak Yusuf dibilangnya halu, ternyata kan sudah terbukti di pengadilan ya. Betul. Nah kalau dari sisi Pak Lukasnya sendiri, gimana nih perasaannya Pak setelah putusan majelis hakim ini? Selamat loh Pak. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih juga Pak Yusuf atas kepercayaan pada Lukas and Partners. Saya tidak sendiri. Saya dengan tim lawyer dari law firm Lukas and Partners. Dan kami senang karena kami melihat majelis hakim telah mengabulkan gugatan yang kami ajukan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Dalil-dalil yang kami kemukakan secara terstruktur, strategis, sesuai dengan hukum acara perdata yang ada, menyangkut formal dan material, yang mana sampai kita membuktikan surat-surat yang ada, ya, membuktikan peristiwa-peristiwa yang ada, sampai menjadi alat bukti yang diterima. Ya, dalil-dalil kita diterima, sehingga apa yang kita dalilkan itu diterima dan hakim memutuskan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum confirm. Nah inilah rohnya dalam gugatan kami. Kemudian diikuti dengan kewajiban yang dibebankan kepada para tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial. Yaitu kuncinya di situ. Jadi kalau kita lihat memang ini bagus sekali kalau kita ikuti persidangannya ya. Sangat berkualitas ya, dan pertama kali lah saya kira kasus ini dibawa ke muka pengadilan, kita bisa membuktikan perbedaan antara jual beli dengan tukar menukar. Dan terbukti ini adalah tukar menukar, bukan jual beli. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah seperti yang diputus dalam putusan yang baru-baru kita dapatkan gitu ya. Tapi Pak Lukas, di sini kan majelis hakim juga mengumumkan kalau para tergugat ini untuk membayar ganti rugi material ya, tapi sebesar 28 juta US dollar. Nah sebenarnya itu kalau dirupiahin kan sekitar 513 miliar rupiah ya kalau nggak salah. Yang benar itu gugatannya itu berapa sih? 500 kah? Atau 119 triliun ya kalau nggak salah ya? Oke, jadi gini. Perlu digarisbawahi sekali lagi ya. Yang kita perjuangkan membawa ke meja hijau ini adalah membuktikan bahwa tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang paling utama, bukan soal angka. Angka itu menyangkut kerugian material dan imaterial itu akibat daripada dikabulkannya perbuatan melawan hukum itu. Bagian dari perbuatan melawan hukum itu lahir dari mana? Lahir dari NCD yang tidak sah. Yang mana sudah diputus terlebih dahulu oleh putusan Mahkamah Agung ingkrah bahwa itu adalah NCD yang tidak sah. Nah NCD tidak sah inilah yang dibawa oleh Haritanu Sudibyo selaku tergugat bersama-sama dengan MNC diserahkan kepada CMNP.
Jadi kalau bertanya soal angka yang diajukan, memang itu NCD nilai pokoknya 28 juta US dollar. 28 juta US dollar. Tetapi jatuh temponya itu bulan Mei tahun 2002. Nah, pada saat jatuh tempo ternyata NCD ini tidak bisa dicairkan, gitu loh. Sehingga didapati sampai di Mahkamah Agung, oh ini tidak sah, gitu loh. Nah, kemudian angka yang diributkan itu ada 531 miliar. Saya juga bertanya-tanya, dari mana angka itu keluar? Karena yang sesungguhnya adalah angka sebesar Tidak ada angka 531. Kita tidak boleh menambah apa yang ada dalam amar putusan. Kita tidak boleh menghitung menggunakan kurs berapa. Karena bunyi putusan itu dia harus membayar 28 juta US dollar pokok ditambah dengan bunga 6% per tahun. Dihitung sejak Mei 2002 sampai hari pelunasan. Nah, hari pelunasan itu kita nggak tahu kapan dia bayar gitu loh. Kita nggak tahu dia bayar kapan. Kurs pun kita tidak tahu kurs nanti pada hari pembayaran itu berapa. Bisa saja 10.000, bisa 15.000, bisa 25.000, bisa 30.000 gitu loh kursnya. Jadi kalau ada begitu ramainya dalam pemberitaan 531 itu merupakan penyesatan informasi. Tapi sudahlah ya. Yang saya lihat inilah.com satu-satunya yang tidak tulis itu gitu loh. hanya dikonfirmasi nih Pak. Ya. Soalnya yang beredar itu nominalnya sebesar itu. Ya, tapi kalau dicari tahu kita juga tahu sumbernya dari mana, tapi sudahlah gitu loh ya. Jadi supaya masyarakat juga tahu ini nggak ada 531 itu. Itu karangan. Nah, kami waktu ajukan gugatan perbuatan melawan hukum itu kami udah yakin ini strukturnya sudah benar. Nah, akibat daripada perbuatan melawan hukum kalau dikabulkan, berarti dia harus membayar ganti kerugian material, Pak. Supaya kita fair, kita mengundang akuntan publik yang independen, Pak. Kelas dunia, Big Four, itu adalah akuntan Ernst & Young, Pak. Ini Ernst & Young, dia buat ini, Pak, tulisannya ini. Nah, jadi dibuat satu perbandingan. Bagaimana rupanya ini, ya? Cara hitungnya gimana? Diambil contoh kasus Bank Yama yang 2%. Kalau kita ini kalau 2% berarti setahun 24% ya. Kalau kita punya NCD itu yang kita pegang itu bunganya 20,75% per tahun. Ya salah dikit gitu. Tapi diambil perbandingannya ini. Nah, kalau dihitung oleh tenaga ahli akuntan profesional yang independen ini dari Ernst & Young, dia mengatakan ini kira-kira sesuai rumus yang ada, itu kalau dihitung 2% itu jadi 6,3 miliar dolar setidaknya. Pada waktu itu masih kurs masih 15 ribuan gitu loh. Ini yang dibuat oleh Ernst & Young, auditor atau akuntan independen yang menghitung angka-angka ini sudah kita masukkan sebagai alat bukti, diterima. Itu bukti penggugat nomor 28A sampai 28B. Inilah panduannya. Majelis hakim memutus ganti kerugian materialnya, dia menggunakan rumus bahwa pokoknya 28 juta US dollar, kemudian plus 6% bunga, dihitung dari Mei 2002, terus sampai hari pembayaran. Nah, berapa angkanya itu? Nggak ada disebut angkanya berapa. Kita tunggu hari pembayarannya. Dan itu menurut saya itu triliunan gitu loh. Pasti triliunan. Tapi kan pengadilan ini kan menetapkan bunga 6% per tahun ya Pak ya? Iya. Sementara kan tadi CMNP ini menilai seharusnya dapat ngacunya pada suku bunga yang lebih tinggi. Kalau pendapat Pak Lukas itu gimana? Ya sekali lagi saya hormati ya putusan pengadilan ya. Saya nggak bisa, walaupun ini sudah menjadi public domain, tapi kami itu sangat menghormati. Saya kira CMNP juga sangat menghormati ya. Kita membawa kasus ini ke pengadilan, kita harus menghormati hasil putusan pengadilan.
Cuma bisa saja kita berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapatnya itu begini. Misalnya kita menggunakan ini. Ini ada perjanjiannya. Itu bunga 6% yang diambil oleh majelis hakim. Kalau saya teliti putusannya, itu sebenarnya mereka mengambil bunga moratorium yang berlaku pada Bergelet Book yang sudah ratusan tahun ini, Pak. Diadopsi. Bunga moratorium kalau tidak diperjanjikan. Nah, ini kan diperjanjikan. Jadi seharusnya kalau diperjanjikan, kita harus menggunakan bunga yang diperjanjikan. Itu menjadi undang-undang di antara para pihak. Karena bunga yang tidak diperjanjikan, kecuali kalau tidak diperjanjikan, ya silakan pakai bunga moratorium 6%. Nah, di situ bedanya. Tapi sekali lagi, angka itu bukan hal yang utama di sini. Yang utama adalah terbuktinya tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Itu moralnya di situ, rohnya di situ. Kalau kita ya mikir-mikir, malu. Yang kedua, kita pikir-pikir ini perbuatan melawan hukum dari mana? Dari NCD yang tidak sah, yang sudah diputus ingkrah oleh Mahkamah Agung, dibawa diserahkan kepada CMNP. Gitu loh. Paham maksud saya? Nah, Yusuf, kalau misalnya ini keputusan ternyata sudah ingkrah gitu ya, udah tetap, kira-kira alokasi dananya ini akan kemana aja, Pak? Ya, seperti kemarin janji saya di waktu saya ketemu Kiai kondang kesayangan kita yaitu Ustadz Dasaat Latif. Kita sepakat bahwa setelah bagian untuk lawyer, bagian untuk orang-orang yang terzolimi, tentunya yang kita pakai untuk orang-orang yang terzolimi, ya kan. Terus karyawan-karyawan yang juga terzolimi, yang konon katanya karyawan tersebut pesangonnya tidak dibayar, gajinya tidak dibayar. Kalau memang ada, pasti kita prioritaskan. Dan karyawan-karyawan yang saat ini sedang bertugas juga, nggak usah khawatir. Nanti andai kata Pak Lukas bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, kalau syukur-syukur dibayar tunai. Kalau harus sampai mensita jaminan dan ada perusahaan-perusahaan yang harus kita ambil alih, insya Allah kesejahteraan karyawannya pasti kita berikan jauh lebih baik. Sebab buat kita, seperti kata Pak Lukas tadi, ini bukan soal materinya, tetapi angka. Ini soal prinsip dan harga diri dan kehormatan dan moral. Seorang pengusaha harus mempunyai moral yang baik, itu syarat pertama. Kalau moralnya sudah cacat, bagaimana bisa menjadi seorang pengusaha? Nah, ini penting buat kita garis bawahi. Jadi kembali, kalau kami, saya sebagai muslim itu selalu diajarkan adabnya. Kita makan uang istri sendiri, saudara sendiri nggak boleh, apalagi makan uang orang lain. Ya, kalau kita mau jadi pengusaha, nggak boleh ada cacatnya. Kalau ada cacatnya, namanya kita bukan pengusaha, namanya B3GAL, begal. Tahu kan begal kan? Jadi ya akhirnya saya hanya bersyukur. Kalau orang Jawa bilang becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan kelihatan, yang jelek akan dibukakan. Jadi ya alhamdulillah, semua saya berserah diri kepada Allah, dan insya Allah nanti setelah dibagikan hasilnya, kalau dari Pak pengacara dapat hasil yang maksimal, saya jujur kalau ditanya hasilnya, saya mau yang maksimal sesuai aturan akuntan publik dunia. Karena ini bukan mengada-ngada. Ini sahih ini. EY ini adalah Big Jadi Four di dunia. Ya, jadi saya ingin itu. Dan saya bukan mau ambil apa-apa. Ini hitungan yang menjadi hak kami. Dan hak kami akan kami berikan yang dapat nanti setelah pemegang saham kebagian, kami akan berikan kepada umat semuanya. Kepada masyarakat, dan nggak akan kita pakai buat kesenangan pribadi kita, tapi buat kemaslahatan umat. Sebab buat kami prinsip,
khairunas anfa'um linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Itu. Jadi doakan saja. Kita pasti dalam kebenaran kita akan memenangi semua, ya. Sebab semua orang sudah bilang tadi, tembok tebal, ada Donald Bebek, ada apa segala macam. Nggak tahu, saya cuma punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan? Jadi semuanya kun fayakun, dimudahkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, oke. Nah, kalau di pemberitaan juga, kalau pihak MNC, pihak Haritanu itu mengatakan ini putusan belum ingkrah. Masih ada tahap banding, masih ada PK. Nah, terus ke pengadilan berikutnya harapannya gimana kalau misalnya pandangan dari Pak Lukas dengan tergugat bicara seperti itu? Jadi kayak seolah-olah ini masih panjang lah jalannya gitu. Itu klasik. Ya, klasik selalu ungkapan itu diberikan. Orang siapa yang kalah di PN punya hak, semua orang punya hak untuk upaya hukum banding, kalah lagi upaya hukum kasasi, kalah lagi upaya hukum PK, itu klasik. Tapi Mbak Dila ya mesti benar-benar kita introspeksi diri. Kalau di luar negeri itu kan ada plead guilty, mengaku bersalah. Ya, tapi ya terserah lah, ini kan masing-masing orang ya. Yang paling penting hari ini saya tegaskan kembali, terbukti perbuatan melawan hukum. Ya kan? Terbukti di perbuatan melawan hukum. Terbukti ya, tergugat dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian material. Dengan cara itu 28 juta plus bunga 28 juta kali 6% kali jangka waktu dari 2002 bulan Mei sampai hari pelunasan. Ini hari 2006. Mungkin tambah lagi 2007, 2008. Ingat, menunda itu tidak menyelesaikan. Maka menjadi lebih berat kewajibannya. Nah, jadi apapun yang dilakukan terserah. Ini ibaratnya suatu groundbreaking. Udah terbukti, udah confirm. Apa yang didalihkan ya, apa yang didalihkan oleh tergugat, semua ditolak. Ya. Apa yang didalilkan oleh kami, mayoritas diterima. Nah, saya garis bawahi satu hal ya. Ini tentu dibanding akan dipersoalkan apa? Mungkin aja dipersoalkan kurang pihak, salah pihak, masih mau NO, pasti di situ gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian dia juga akan mempersoalkan ini bukan tukar menukar, ini jual beli. Ya kan? Dan seharusnya mungkin tanggung jawabnya ke Unibank. Iya. Pasti ngomong gitu kan. Seperti gitu. Jadi saya ceritakan ya. Saya ulangi lagi ya. Kenapa itu Unibank tidak digugat? Tidak bisa digugat. Karena tidak ada hubungan hukum antara CMNP selaku penggugat dengan Unibank. Kalau tidak ada hubungan hukum kita nggak bisa gugat gitu loh. Ngerti? Kita CMNP tidak pernah membeli NCD. Tidak pernah menukar NCD dengan Unibank. Tidak pernah. Yang terjadi tukar menukar itu antara tergugat Haritanu dengan MNC dengan pihak CMNP. Saya kasih tahu Mbak Dila, saya kasih satu contoh ilustrasi. Ilustrasinya kayak begini loh. Kalau Mbak Dila bawa uang 17 juta. 17 juta ya. Ke satu money changer. Mau tukar dengan uang $1.000 Amerika. Bisa kan? Cash 17 juta, saya dapat $1.000. Saya mau rekreasi ke Los Angeles. Sampai di Los Angeles buat belanja-belanja, amin uang 1.000 dibelanjakan. Ternyata uang yang dipertukarkan ini, tukar menukar ini, kalau money changer itu tukar menukar Pak, bukan jual beli itu. Ini uang dengan uang. Itu 1.000 itu waktu mau dicairkan, mau dipakai di Los Angeles belanja, ditolak gitu loh. Dia bilang ini barang bukan dolar Amerika ini. Artinya tidak sah gitu.
Sama dengan NCD yang tidak sah itu loh. Nah, ketika itu tidak sah, apakah Mbak Dila akan pakai $1.000 klaim kepada bank sentral di Amerika? Enggak. Saya ke money changer dong. Ya, kemana? Ke money changer ya? Iya, ke money changer. Betul nggak? Iya. Nah, sama dengan ini. NCD ini, yang bawa NCD ini kan tergugat 1 dan 2. Serahkan kepada CMMP penggugat. Terus ternyata NCD nggak bisa dicairkan. Pasti CMMP cari siapa? Cari yang menyerahkan ini loh. NCD ini antonder ini. Surat atas bawah. Kenapa lu kasih NCD nggak bisa dicairin? Masa disuruh kau cari itu Unibank? Nggak bisa. Dan di dalam hal ini khususnya Unibank sudah diputus bahwa Unibank tidak punya hak gitu. Unibank menolak karena NCD ini menurut Bank Indonesia, BPPN, termasuk Unibank ini tidak ada itu terdaftar ada NCD dalam mata uang asing. Kalau ada NCD yang kita terbitkan pasti mata uang rupiah gitu loh. Jadi itulah dinyatakan tidak sah. Dan sekarang jadi persoalannya ini tidak sah ini. Come on, ayo ganti dong waktu itu mestinya. Tidak diganti-ganti sampai 26 tahun gitu loh. Inilah yang Pak Yusuf Hamka merasa dizolimi gitu loh. Ya Pak Yusuf ya. Ya kurang-kurang lebih gitulah. Soalnya ini kan selalu kayak gitu Pak. Tapi ini kalau dari Pak Yusuf dan Pak Lukas sendiri, nanti pada saat banding atau tingkat PK optimis menang atau enggak? Saya berani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini sudah kita pelajari dengan tim secara maksimal. Kami sangat yakin, sangat kuat gitu loh. Makanya itulah juga saya lihat dikabulkan. Pokoknya perbuatan melawan hukumnya ini paten gitu loh. Sudah jelas gak ada putusannya kan. Makanya hakim terima kabulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat diikuti dengan ganti kerugian material dan imaterial. Imaterialnya ditegaskan langsung 50 miliar loh. Nah, itu kewajarannya, kepantasannya itu hakim yang menilai. Kita hormati dia gitu. Apapun kita hormati dia. Nah, walaupun itu berbeda pendapat dengan kita. Kita maunya ini kan dihitung kok jadi 6%. Ini kan ada 20,75% per tahun. Per tahun. Ya, angka itu sesuatu akibat dari perbuatan melawan hukum yang dikabulkan. Jadi pokok-pokok utamanya adalah perbuatan melawan hukum dikabulkan. Nah ini perbuatan melawan hukum perdata. Bisa aja ada perbuatan melawan hukum pidana. Bisa aja. Pasti kalau udah barangnya tidak sah, berarti pasti ada berkelanjutannya. Nanti siapa yang bikin tidak sah? Pasti tentunya kita akan cari siapa yang buat. Kalau saya sih bukan soal duitnya besar atau kecil, tapi ini prinsip harga diri dan kehormatan. Ya, hakim sudah membuktikan bahwa ini ada perbuatan melawan hukum dan ini berarti ada sesuatu yang tidak sah. Nah, saya melihat keputusan hakim ada tergugat 1, tergugat 2, dan bahkan ada turut tergugat. Turut tergugat. Ternyata turut tergugat itu ordal. Orang dalam yang memang saya sudah duga bahwa ini ada kong kali kong sebelumnya. Tetapi saya kan nggak bisa buktikan. Setelah hakim mengatakan, oh ada turut tergugat, berarti sudah betul ini yang saya asumsikan menjadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu nantinya saya bilang kepada Pak Lukas, kalau memang hitungannya ini benar, ya kan katanya Pak Lukas kan suka bercanda atau beneran lah merayu saya. Pak Yusuf kalau damai aja bagaimana kalau yang bersangkutan minta damai? Saya bilang, sekali layar berkembang, pantang berpulang surut. Karena yang kita uber adalah kebenaran. Dan yang kita lawan adalah kezoliman. Saya difitnah, saya dihina, saya dibilang halusinasi, saya di framing, saya dikirimin buzzer, terus saya di defect. Nah,
semua itu akan kita uber pelan-pelan, tapi buat saya ini adalah satu step awal kebesaran Tuhan yang telah membuktikan bahwa kita di pihak yang benar. Nah, saya terima kasih banyak Pak Lukas. You are really masterpiece of law of Indonesia. Terima I kasih, appreciate. Pak. Luar biasa ya Pak ya. Pak Lukas, kalau menurut Bapak arti dari putusan ini bagi penegak hukum di negara kita tuh apa Pak? Penegak hukum. Penegak hukum di negara kita ada 4 ya. Polisi, hakim, jaksa, dan advokat. Ini penegak hukum. Kalau kita lihat ya, dari proses persidangan, jalannya persidangan, saya melihat persidangan ini sudah berlangsung dengan baik sekali, terbuka untuk umum, didatangkan ahli-ahli profesor doktor dari berbagai universitas terkemuka. Terjadi perdebatan yang namanya jual beli atau tukar menukar, ini hotnya luar biasa gitu loh. Nah, kemudian terjadi perdebatan soal apakah ini salah pihak, kurang pihak, nebis in idem, waduh hot juga gitu loh. Dan ini bagus supaya pengusaha-pengusaha itu sebenarnya ya harus honest, harus jujur. Ya. Barang 26 tahun bisa dibangunkan kembali loh. Tadinya diteriakan ini udah luarsa. Oh enggak. 1967 berherlit wetbook 30 tahun. Ngerti gak? Nah, jadi saya melihat perkembangan hukum di Indonesia menyangkut pembuktian-pembuktian perdata ini kan menyangkut ekonomi ya. Sangat bagus. Terlepas dari itu, tentu di sana-sini biasa yang kalah itu nggak puas gitu. Nah, demikian pula tergugat ini ya kita juga hormati. Kita tidak menggunakan cara-cara yang tidak menurut hukum, Pak. Kita bawa ke meja hijau, kita tidak debat di hadapan publik. Kita bawa ya silakan biar majelis putuskan. Ya itulah kira-kira itu sampaikan. Oke, kalau Pak Yusuf melihat perkara ini bagaimana kan soalnya nanti kan masih akan tetap berlanjut kan? Seperti Pak Lukas bilang, kalau Pak Lukas bilang ini groundbreaking. Kalau saya bilang ini setitik sinar di tengah kegelapan yang memulai membuka tabir-tabir. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat penegakan hukum dan awal yang baik buat orang-orang yang terzolimi selama ini yang menganggap bahwa batu karang ini tidak bisa ditembus. Tetapi di zaman pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, saya melihat hakim-hakim juga lebih baik telah memberikan keadilan bagi semua pihak. Jadi kami merasa terima kasihlah kepada pemerintah bahwa pemerintah mendidik para hakim di zaman Pak Presiden Prabowo ini menjadi lebih baik dan lebih adil. Dan selanjutnya kami mungkin bersama Pak Lukas ingin memohon keadilan lebih lanjut. Mudah-mudahan tercapai ya Pak Lukas. Iya. Dari Pak Lukas juga gitu ya, berarti harapan ke depannya semoga ada keadilan yang lebih baik gitu ya, lebih berlanjut lagi gitu ya. Dari perkara ini harapannya gimana kalau dari Pak Lukas sendiri? Kalau saya merasa ini sudah ada keadilan. Semoga berlanjut berarti. Ya, sudah ada keadilan kalau dari putusan pengadilan negeri ini. Keadilan itu apa? Nyata kok penggugat yang merasa dirugikan terbukti bahwa hakim menemukan hal yang sama. Ini perbuatan melawan hukum. Terbukti itu NCD tidak sah. Terbukti ini adalah tukar menukar. Terbukti ini tidak NO. Ya. Nah, terbukti ada ganti rugi material yang dibebankan kepada para tergugat dan turut tergugat. Terbukti ada ganti rugi imaterial, ya kan? Coba ya sedikit beda lah masalah angka, gitu loh. Itu aja gitu loh. Coba ini seperti tadi Mbak Dila tanya, ini bagus loh, pembelajaran. Ini pertama di kasus seperti ini loh. Sepanjang sejarah saya pelajari yang kasus ini ya,
sepanjang sejarah. Jumlahnya huge, para pihaknya 2 konglomerat public company, ya. Satu merasa disolimi, satu merasa tidak mau bertanggung jawab, bukan urusan dia. Nyanyinya sebagai broker dan tidak terbukti dia sebagai broker. Karena tidak pernah ditunjuk oleh CMMP bahwa tergugat itu sebagai broker. Tidak pernah. Ngerti gak? Jadi itulah kira-kira lah. Baguslah Indonesia semakin hari semakin baik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, ya. Dan saya melihat hakim merdeka membuat keputusan. Sebenarnya kalau orang lihat ini tergugatnya cukup wah loh. Berdasarkan sejarah, begitu banyak kasus-kasus yang tadinya dari Cendana kalah terus loh. Benar nggak? Dan juga kita lihat selama ini orang takut gitu loh. Nah, khusus kita dapat Pak Yusuf Hamka berani gitu loh mencari keadilan. Dan saya juga menjadi berani karena beliau berani gitu loh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan penegakan hukum di Indonesia semakin hari semakin baik. Amin. Hakim menjadi merdeka, menjadi independen, tidak ada kekhawatiran gitu loh. Supaya Indonesia menjadi lebih baik, ya. Ya berani, pastinya berani karena benar ya Pak ya. Oh iya dong, selalu jangan pernah ragu dan takut kalau Anda benar. Ya, jadi saya selalu dididik oleh orang tua saya, guru-guru saya, termasuk Buya Hamka mendidik saya. Nak, kalau kamu benar, ibarat mati berkubang darah pun semua kamu harus lawan itu semua. Jadi itu satu kehormatan buat kami. Sebab waktu kami menuntut itu, ya seolah-olah mereka bilang, nggak pernah ada, kamu salah, kamu salah. Semua orang dibuat sedemikian rupa karena mereka ada kolaborasi kong kali kong dengan orang dalam. Orang dalamnya pun berusaha meyakinkan saya bahwa ini udah kelar. Enggak, ini tidak kelar. Akhirnya kan alhamdulillah kun fayakun. Kebenaran telah mencari jalannya sendiri. Jadi buat saya selalulah kita berani bertindak karena benar. Itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf Hamka dan juga Pak Lukas atas waktunya. Semoga perkara ini kan sudah ingkrah walaupun nanti ke tahap selanjutnya semoga bisa memberikan dan kebenaran semakin terbuka, Amin. semakin terlihat. Baik, terima kasih. Itu tadi kawan inilah perbincangan kami dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.